Sampun? Ya, terima kasih. Ya. Ini Mbak Puput sudah masuk? Sudah masuk belum? Sudah, Bu. Ya, mau langsung aja. Monggo, saya serahkan di penyajinya. Oke, saya off ya. Silakan ya. Presentasi ya, Mbak. Ya, Bu. Nggih. Monggo. Ini Mas Denny Leo nggak ada ini. Ayo yang presentasi bisa dimulai. Saya mau itu. Mbak Wida. Wida. Dalam, Bu. Dalam, Bu. Ya. Ini Mas Pram tadi nggak aktif. Masih istirahat paling. Tadi itu udah bangun, Bu. Terus? Terus katanya kalau ada kelas disuruh ngechat, tapi ini udah tak chat, nggak ada respon. Video call. Coba tak telepon ya, Bu. Ya. Ini yang presentasi mana? Ayo. Mulai. Bisa mulai? Mas Denny Leo. Mas Denny belum masuk. Nanti ya, Re. Sama Mbak Putri. Mbak Putri dulu nggak apa-apa. Mbak Putri udah ada. Belum ada juga. Sudah, Bu. Sudah. Ya, mau naik. Dimulai dulu nggak apa-apa, nak. Mas Denny, Mas Leo nanti biar nyusul. Heti. Apa ya? Senyum, senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Roro Kusumadi Norma Rifati selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul penilaian merupakan pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan
pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara seperti penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik, dan penilaian diri. Jadi, penilaian merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan pengambilan putusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan penilaian. Adapun tujuan dari penilaian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, seperti kegiatan yang dilakukan di kelas, yang mana seorang guru dapat menilai siswanya melalui sikap, pengetahuan, dan lain-lain. Dan seorang guru itu dapat menilai siswanya dengan melihat atau memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh siswa tersebut di dalam kelas. Yang kedua yaitu memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Misalnya, jika ada seorang siswa yang berprestasi, seorang guru bisa memberikan reward. Dengan itu, seorang siswa itu tadi dapat menambah semangat belajar. Bagi yang lainnya juga bisa memperbaiki dirinya. Yang ketiga yaitu meningkatkan proses efektivitas pengajaran. Pengajaran efektif karena ada tujuan pokok yang diusahakan dalam pembelajaran. Di sini penilaian menjadi rambu-rambunya. Yang keempat yaitu bertukar informasi dengan orang tua, wali, peserta didik, dan guru lain. Di sini bisa dapat dilihat bila ada masalah dari siswa tersebut, maka seorang guru dan orang tua itu tadi bisa mendiskusikan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya dalam permasalahan malas belajar pada anak tersebut. Yang kelima yaitu membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri secara positif pada setiap peserta didik. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penilaian. Berikut prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, menyeluruh. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian harus menggunakan beragam cara dan alat sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu objektif, yang mana penilaian harus dilakukan secara objektif. Untuk itu penilaian harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Adil di sini kita dapat artikan dalam bagaimana seorang guru tidak boleh memberikan nilai pada siswa itu karena adanya perbedaan atau kasih sayang atau pilih kasih. Jadi seorang guru itu tadi dapat menilai siswanya dengan sama rata. Maksudnya dengan pencapaian atau hasil-hasil yang diperoleh dari siswa tadi.
Yang keempat yaitu mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, meningkatkan kualitas belajar, dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Seorang pendidik dapat memberikan atau memotivasi siswa yang mana dalam pengetahuannya itu masih kurang, dan dengan motivasi tersebut seorang siswa itu tadi dapat berkembang atau mengembangkan dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Denny. Mohon maaf. Caranya pripun, Mbak? Yuk ngopi. Selanjutnya adalah laporan hasil belajar, yaitu di mana data hasil penelitian formatif maupun penilaian sumatif pada guru bidang studi atau mata pelajaran masing-masing. Kemudian data hasil penilaian tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan diri guru yang bersangkutan, melainkan juga harus dimanfaatkan oleh semua anak. Oleh sebab itu, data hasil penilaian yang dilakukan dan ada pada guru perlu dilaporkan agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan. Dan melalui laporan hasil penilaian tersebut, semua pihak dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan siswa, sekaligus dapat mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan di sekolahnya. Jadi pelaporan hasil belajar ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pemanfaatan data hasil penilaian. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui pemanfaatan data hasil penilaian. Hasil penilaian baik berupa tes maupun non-tes. Besar sekali manfaatnya bila dikaji dan digunakan untuk upaya perbaikan proses belajar mengajar. Jadi di sini data hasil belajar baik tes maupun non-tes di sini yaitu adalah bermanfaat untuk perbaikan proses belajar mengajar agar mengetahui apakah siswa itu mampu berkembang atau semakin berkurang dalam proses pembelajaran. Kemudian kajian hasil penilaian formatif dan sumatif dapat memberikan gambaran tentang hasil belajar yang dicapai siswa setelah menempuh proses belajar mengajar. Kemudian ada dua pendapat mengenai manfaat hasil penilaian, yaitu salah satunya adalah Zainal Arifin dan Nana Sujana. Pendapat Zainal Arifin yaitu sebentar. Yang pertama adalah bagi peserta didik, di mana yaitu yang pertama adalah untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya adalah membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran. Kemudian bagi guru, yaitu yang pertama adalah promosi peserta didik, seperti kenaikan kelas atau kelulusan.
Di sini seperti yang kita alami selama ini, selama sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang, di mana guru itu sering menunjukkan atau memberitahu kepada siswa bahwa siswa tersebut naik kelas atau tidak, atau tercantum di dalam rapat tersebut. Di situ bertujuan agar siswa itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Jadi semisal saya mendapat nilai jelek, saya harus memperbaiki, saya harus lebih semangat, dan saya harus lebih memotivasi diri saya pribadi agar dapat naik kelas. Kemudian bagi orang tua, yaitu yang pertama adalah mengetahui kemajuan belajar peserta didik dan membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah. Kemudian selanjutnya, yaitu menurut Nana Surjana dalam bukunya, yaitu yang pertama adalah manfaat dari penilaian hasil belajar penilaian sumatif, di mana data hasil penilaian dapat diperoleh guru secara langsung pada akhir proses belajar mengajar berupa skor hasil post-test. Kemudian yang kedua adalah manfaat data penilaian hasil belajar sumatif, yaitu yang pertama adalah membuat laporan kemajuan belajar siswa dalam raport. Hal ini menentukan nilai prestasi belajar untuk mengisi raport siswa setelah mempertimbangkan nilai dari hasil tes formatif dan kemajuan-kemajuan lainnya dari setiap siswa. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silakan yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Monggo Mas, Mbak, mungkin ada yang ditanyakan. Heti. Itu penjelasan kembali dari kami. Dua pertanyaan dari teman-teman, dari Mas Abram itu loh, depannya sampean kalau mau bertanya. Ngopi Bu biar nggak stres. Iya, iya. Ya, ngopinya terlalu pagi. Saya masih batuk ini, nggak boleh ngopi. Kebanyakan ngopi kemarin sama teman-teman, sama anak-anak. Ngopinya di mana itu? Di Absen ya? Babe, Bu. Hah? Di Babe. Babe mana? Nggak tahu, Bu. Anak-anak biasanya di Babe bilangnya gitu. Iya. Abram ya Allah. Mas Hasan, Mas siapa? Yang belum masuk siapa? Mas Iwan belum masuk. Iwan. Iwan Masuk belum IU. masuk. Oh, masuk. Ada. Ayo, Nang, tanya. Abram itu ngopi, Bu. Iya, sama Mas Leo. Kemarin bertiga sama Mas Hasan ya ngopinya. Nggih, Bu. Oke. Ini Tanya Hapra masih proses, Bu, proses masuk, Bu. proses masuk. Ya. Ya makanya bertanya biar absensinya full. Mas Isal tanya Mas. Dia ngerekam. Tak minta ngerekam. Ya dah, tanya dah. Sampean guyut tok ae. Dai.
Bu. Saya pagi udah ke kantor. Saya lupa, asli lupa kalau ada kelas. Mbak Amel, terima kasih. Tadi udah WA Bu Rono. Aduh, kita aku nanya malah deh. Nomor 2, Bu. Dalam? Dalam, Mel? Dia nggak dandan. Ya, nggak apa-apa. Nomor 2 pokoknya. Iya. Terima kasih ya. Udah diingatkan. Oh, Bu. Dalam. Prabowo. Jangan nah. Tanya dulu itu loh, kok bahas itu. Nggih, Malah monggo. Mbak Nah. Amel sudah mandi. Pada mandi. Udah Saya udah di dong. kantor ini. Saya udah di kantor ini. Di ini saya udah. Mandi tadi subuh, Bu. Pintar yang mandinya subuh, pintar. Ayo tanya kok malah ngobrol. Ayo. Bingung, Bu. Mikir tugas, Bu. Ayo, lah curhat. Panjang nih awal curhat. Halaman dewe. Ayo. Waalaikumsalam. Salam. Dunia masih sebelah. Saya online kok. Kelas online. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gimana, saya? Iya. Iya, Bu. Nggak bisa komen. Saya kalau ada kelas nanti aja, nggih. Nggih. Mas Isal tanya, Mas Iwan. Bu, kok ada on cam, Bu? Kan Apa? katanya wajib on cam. Iya, on cam, on cam. Bagus on cam mang loh. Mas Enggak ada. Rofi, Bu, sebut, Bu, sebut saja suruh on cam, Bu. sebut aja. Mbak Alif, Mbak Amel udah, Mas Rafif, Keramik. Mas Hasan, Mbak Ifatul Kamalia, Mas Iwan, Mbak Zahro, Mbak Zakia, Mbak Lulu, Mbak Nining, Mbak Afifah Afiani, Mbak Puput di rumah. Bersama suami, Bu. Iya. Iya, siap. Mbak Risa Antania, Mbak Soida Totoiba, Mbak Maksuma, Mbak Ida, Mbak Thayyibatul Mu'alimah. Ayo on cam. Saya udah on cam. Ayo tanya. Mbak Vida, Mbak Ida, Mbak Mel. Dalam, Bu. Tanya kok dalam, Bu. Oh, Bu, belum ada pikiran yang untuk ditanyakan. Pikirannya kemana? Tugas. Ke dia, Bu, tapi dia mikir yang lain. Ini kuliah ya. Bukan sesi curhat. Ayo, 2 pertanyaan Mbak Nining, Mbak Puput. Mbak Ida, Mbak Zaro, Mbak Maksuma, Mas Iwan, Mas Rofif. Mana nih suaranya hilang semuanya? Dalam, Bu. Dalam? Dalam. Ya senyum, dikasih senyum sampai dalam tau terus nanya lo. Bu, wajib on cam, Bu. Iya. Lo wis tak panggili satu-satu. Bisa kurang ide. Biasanya enggak enggak di Alpa. Sambil makan lo enak. Kancane gak diwaringi.
Sama Pida. Oh, sama Wida. Mana coba kameranya muter. Kameranya muter. Oh, pantesan tadi nginging. Wes, kok iso berdua? Kalian nanti nggak ngapa-ngapain kan? Kalau nggak ngapa-ngapain jemput saya aja di kampus. Tapi saya tugas saya. Ngantri juga belanja. Hah? Belanja? Ya. Amel, Amel. Ayo Mel, tanya Mel. Ayo tanya. Bendang selesai. Sudah. Udah pada mandi kah? Hmm? Sudah. Sudah. Ayo Mel, tanya. Oh. Saya terus toh Bu yang dipanggil Bu. Yang lainnya toh Bu. Guys. Apalagi kui Mbak Puput loh. Ini gak on game. Mbak Puput tuh sama Mas Takin. Nih, sing di apalagi kui. Bocah muter-muter Mel. Kok iso nih. Mau room tour. Amel mau room tour, Bu. Iya, boleh. Ayo, Ndang. Sambil nunggu pertanyaan. Mas Hasan, Mas Abram, Mas Iwan, Mas Rofif. Nggih, Bu. Toh. Nggih, Bu. Aku mau dijawabin gitu sama cowok-cowok. Pramket mau nggak Bu. Hingga kira kepanggih. Pram ada pertanyaan, Bu. Nggih, monggo silahkan. Kan ada sampean di situ. Nanti Mas Leo yang jawab. Dipaksa itu Bu sama Denny Bu. Iya. Iya, biarin nggak apa-apa. Biar ada pertanyaan. Ayo. Mantap deh. Heti Begadang. bertanya. Mana? Ndang tanya. Mama Heti apa ya? bertanya. Sampean lo maem. Es Bu. Gak bagi-bagi, gak nawani konsol Masya Allah. Monggo teman-teman online. Zara. Dalam. Dalam. Saya di kampus ngerjakan sampai sore. Kalau mau ke sini aja. Main. Di kantor belakang saya. Enggak di perpus Ngerjakan Bu. tugas saya. Dalam? Enggak di perpus. Boten. Ntar. Tak lihat kan. Tak balik. Bisa nggak ini balik? Gak bisa. Kelihatan? Kelihatan nggak? Dino? Hah? Mana Bu? Enggak Mana? ada berat. Nggak ada. Nambuh. Coba balik loh. Gak iso berarti. Jarno wes. Bisa Video. Video aja. Video call kalau mau. Kita tunjukkan. Saya di belakang kok. Kantor rektorat. Di ruangannya Bunia saya. Nebeng. Kan saya nggak punya ruangan. Malah sesi curhat sampai Vida. We. Aduh, Ida. Ayo, yang tanya. Halo, halo. Saya ingin bertanya. Nah, gitu. Silakan Mas Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Biar ada pertanyaan dan langsung lanjut ke presentasi Hmm. selanjutnya, saya ingin Ya. menanyakan mengenai tujuan penilaian yang dijelaskan oleh Mbak Putri tadi. Di sini di tujuan penilaian salah satunya ada meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Nah, ini untuk guru saja apa untuk murid saja? Bisa dijelaskan kembali, Mbak?
Halo? Halo, Mbak Putri, Ya, Mas Leo. Terima Oke, kasih, Mas. ya, Bentar, Mas. Mas Leo. terima kasih atas pertanyaannya. Oh iya, Mbak. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab. Oke, saya mewakili Mbak Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizal, Iya, saya akan mendengar. di mana dalam tujuan penilaian ada salah satu yaitu meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Tadi Mas Rizal bertanya, ini bermanfaat untuk guru atau siswa, gitu Mas G? Iya, Jadi di sini kan kita kembali ke pokok penelitian pokok bahasan. bahasan pada pagi ini yaitu adalah manfaat hasil penilaian. Jadi penilaian di sini berguna untuk siswa. Jadi refleksi diri ini ditujukan kepada siswa bagaimana siswa itu dapat berintrospeksi diri atau mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajarnya. Jadi menurut saya, mohon maaf Mas G, tadi salah. Di sini tujuan penelitian penilaian untuk refleksi diri di sini berguna untuk siswa dan guru. Bagi guru di sini agar mengetahui bagaimana apakah ada kelebihan atau kekurangan dari siswa tersebut. Semisal ada siswa yang mengalami penurunan nilai di mana mendapatkan nilai yang di bawah kriteria ketuntasan maksimal atau KKM. Nah, di sini guru itu melakukan refleksi diri bagaimana caranya agar siswa itu bisa memenuhi syarat atau bisa tuntas KKM. Kemudian bagi siswa di sini juga berguna untuk berintrospeksi diri, Nah, di mana agar siswa itu bisa online. mempunyai Ya. greget untuk belajar. Gitu. Jadi, semisal penilaian itu diberitahukan kepada siswa, siswa kan mendapatkan nilai ke KKM. Jadi guru memberitahu nilai itu kepada saya, kemudian saya itu dapat berintrospeksi diri. Saya harus belajar yang lebih, harus mempunyai motivasi yang lebih agar saya mampu tuntas dalam KKM tersebut dan lebih memotivasi diri lagi. Cukup itu Mas jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mbak Putri. Ya, terima kasih Mas Dini. Mungkin ada tambahan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahi dari jawaban kami, monggo. Mbak Putri, mau menambahkan Mas Leo apa? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik, dari jawaban presentator tadi bisa diambil kesimpulan bahwa bentuk refleksi diri baik dari guru maupun siswa itu merupakan eh, introspeksi diri atas hasil belajar ataupun hasil evaluasi pembelajaran. Jadi itu merupakan
salah satu tujuan dari penilaian dalam sebuah evaluasi. Terima kasih Mas Denny atas jawabannya. Baik, silahkan yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi yang berikutnya. Ya. Namun ditutup dulu. Ditutup dulu yang kelompok ini, terus baru ya baru lanjut ke kelompok lain. Ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nopo mboten? Kalau tidak ada, presentasi kami tutup. Cukup nggih? Cukup Mas, cukup. Nggih. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, gimana ini? Saya matikan zoom-nya. Lanjutnya masih ada, masih Sal. Masih ada. Masih ada satu kelompok. Ya langsung aja Nah, kok masuk. Mas mau boleh hapus loh. Awel langsung. Oke. Seneng. Oke, lanjut. Kelompok terakhir ya. Siapa? Saya, Resultat. Bu. Oh, Mas Taufik. Sama? Sama Mbak Puput dan Mbak Alim. Ayo kami persilahkan. Langsung saja. Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelompok terakhir akan mempresentasikan yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan merencanakan tes hasil belajar. Yang pertama-tama yang saya hormati Bu Roro sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI dan teman-teman yang saya hormati. Jadi di sini walaupun kita presentasinya Zoom tidak melarutkan kita dalam memperhatikan presentasi ini. Monggo yang pertama presentasi akan dibawakan oleh Mbak Puput. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tes hasil belajar. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi siswa. Kondisi yang dimaksud adalah prestasi belajar siswa. Selanjutnya, tes hasil belajar juga merupakan salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Di dalam teknik penyusunan tes hasil belajar, ini ada 4 ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh tes hasil belajar. Ciri yang pertama yaitu valid atau validitas, yang sering diartikan dengan ketetapan dan kebenaran. Maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, dan absah dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, yaitu reliable, dikatakan apabila hasil-hasil pengukuran dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap objek yang sama, senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya ajek dan stabil. Ciri yang ketiga yaitu objektif. Tes diambilkan atau bersumber dari materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan sesuai atau sejalan dengan kompetensinya.
Ciri keempat yaitu praktis, yang mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, ada 7 hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Yang pertama yaitu pemilihan butir soal, yang kedua yaitu tipe soal yang digunakan, yang ketiga aspek yang akan diuji, yang keempat format butir soal, yang kelima jumlah butir soal, dan yang keenam distribusi tingkat kesukaan butir soal, dan yang terakhir yaitu kisi-kisi tes. Nah, dalam penyusunan sebuah tes terdapat beberapa prinsip yang perlu dicermati agar tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah diajarkan, atau mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan setelah mereka menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus dicermati. Yang pertama yaitu tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua, yaitu butir-butir soal tes harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, bentuk soal tes harus dibuat bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Yang keempat, tes hasil belajar harus didesain dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kelima, tes harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Dan yang keenam, tes di samping harus dapat dijadikan alat ukur keberhasilan belajar siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk tes hasil belajar. Tes merupakan yang sudah disampaikan oleh Mbak Puput tadi, merupakan serangkaian soal yang harus dijawab oleh siswa, dan dalam hal tersebut, tes hasil belajar dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan pembicaraan atau mewawancara tatap muka antara guru dan murid. Tes lisan ini sebagaimana contoh seperti menghafalkan surat-surat maupun menghafalkan hadis-hadis. Kemudian ada tes tulisan. Dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Ini seperti kita mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, yaitu tes tindakan. Tes tindakan ini mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Sebagai contoh, tes tindakan ini seperti praktek sholat, seperti yang dilakukan secara fisik maupun ada pergerakan dari seorang murid. Kemudian lanjut, Mas Isal, lanjut. Kemudian dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya dari tes tadi ada 2 bagian, yang mana ada tes esai dan tes objektif. Tes esai ini merupakan tes uraian, yang dimana tes disusun dalam bentuk pertanyaan interstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Jadi tes esai ini lebih mengisi tetapi tidak ada pilihan, yang mana bisa dengan pola pikir siswa itu sendiri.
Kemudian ada tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya, seperti pilihan ganda ya, tes objektif ini. Kemudian tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk yang diantaranya ada tes betul salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes analisa hubungan. Kemudian, tes hasil belajar bentuk objektif ini dikatakan tepat jika berhadapan dengan kejadian atau kenyataan seperti yang pertama, peserta tes itu jumlahnya cukup banyak, yang mana dengan jumlah tester yang cukup banyak itu, maksudnya tester ini seorang murid, maka penggunaan tes uraian menjadi kurang efektif dan efisien, terutama ditinjau dari segi waktu yang dibutuhkan untuk mengoreksi hasilnya. Jadi lebih praktis daripada tes esai tadi. Kemudian penyusunan tes dari seorang guru telah memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dalam menyusun butir-butir soal tes objektif. Jadi dalam penyusunan ini seorang guru memiliki kemampuan yang mana lebih menggunakan bahasa agar bisa dipahami oleh seorang peserta didik. Nah, nomor 3, penyusun tes memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkan penyusunan butir-butir soal tes objektif. Penyusunan tes merencanakan. Lanjut ya, ini nomor 4. Penyusunan tes merencanakan bahwa butir-butir soal tes objektif itu tidak hanya akan dipergunakan dalam satu kali, tetapi akan dipergunakan lagi pada kesempatan tes-tes hasil belajar yang akan datang. Jadi tes yang bersifat objektif ini bisa digunakan dalam pembelajaran yang akan datang lagi. Tidak hanya dilakukan dalam satu kali. Kemudian nomor 5, penyusunan tes mempunyai keyakinan penuh bahwa dengan menggunakan soal-soal butir, menggunakan butir-butir soal tes objektif yang disusunnya itu akan dapat dilakukan penganalisian dalam rangka mengetahui kualitas butir-butir itemnya. Dalam soal mesti kan ada beberapa jawaban. Nah, dalam jawaban itu peserta didik akan memahami dari setiap jawaban ini masuk dalam hal apa, jawaban apa. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 6 yang terakhir, penyusun tes berkeyakinan bahwa dengan mengeluarkan butir-butir soal tes yang objektif tadi, maka prinsip objektivitas akan lebih mungkin untuk diwujudkan ketimbang menggunakan butir-butir soal tes subjektif. Jadi di dalam pemilihan ganda terdapat kan ada beberapa jawaban. Nah, dari jawaban tersebut siswa itu harus yakin dalam pemilihannya. Jika tidak A ya ada jawaban B, ada C, dan ada yang selanjutnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rofif. Kepadanya dipersilahkan. Melanjutkan presentasi dari Mbak Alim. Jadi kita masuk ke kelemahan dan kelebihan dari tes esai atau uraian. Jadi kita kan nggak mungkin menggunakan suatu metode akan tapi tidak mengetahui tentang kelebihan dan kelemahannya. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama tentang kelebihannya dulu. Pertama, kelebihan yang dimiliki oleh tes urai diantaranya adalah tes urai adalah merupakan jenis tes hasil yang pembuatannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jadi misal kayak ada mau tes dadakan ini bisa dibuat dengan cepat dan tepat. Karena apa? Karena tidak memakan waktu yang banyak. Jadi bisa sewaktu-waktu, bisa misal kayak
kita sebagai guru ingin buat soal yang diujikan besok, kita bisa membuatnya. Yang kedua, dengan menggunakan tes uraian dapat dicegah kemungkinan timbulnya permainan spekulasi di kalangan tester. Jadi tes uraian ini kan hasil jawabannya kan berbeda-beda ya antara satu yang lain. Jadi misal saya dan Mbak Alim itu ada dites oleh Bu Roro. Yang mana emang benar soalnya sama kan, tapi kan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Karena apa? Karena pola pikir setiap manusia kan juga berbeda-beda. Jadi kita tahu kayak oh berarti ini tipikal anaknya gini dan jawabannya begini. Yang ketiga kelebihannya yaitu melalui butir-butir soal tes uraian penyusunan soal akan dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kedalaman dan tingkat penguasaan tester dalam memahami materi misalnya dalam tes tersebut. Jadi tes ini kita bisa menjadi sebagai kayak tolak ukur seberapa jauh sih pengalaman atau pemahaman seorang siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan menggunakan tes uraian, tester akan terdorong dengan terbiasa untuk berani mengungkapkan pendapat dan menggunakan susunan kalimat dengan gaya bahasa yang merupakan olahan sendiri. Jadi kalau kita bisa bandingkan tes uraian dan tes silangan atau tes silang, kan tes silang kan misal kayak ada contoh 4 jawaban ya, yang dimana jawabannya kan 25%. Jadi bisa kita memilih salah satu dari jawaban tersebut. Nah, misal kalau jawabannya benar ya benar, akan tapi kalau tes uraian ini kan kita benar-benar harus mengolah kata, mengolah gimana akan tersusun menjadi jawaban yang benar. Nah, ini salah satu bentuk dari keuntungan atau kelebihan dari tes uraian. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama, kelemahan dari tes uraian pada umumnya orang dapat menangkum dan mencukup dan mewakili isi dan luasnya materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan pada tester yang seharusnya diujikan dalam hasil tes belajar. Jadi jadi selain memiliki kelebihan yang banyak juga kan, tapi pasti memiliki kekurangan. Yang mana tester atau penguji memberikan soal tersebut juga kadang bisa merasa kayak oh ini dirasa cukup ataupun bisa dinilai oh ini sudah cukup, padahal kan kita harus menggali lebih detail lagi nih. Nah, itu. Yang kedua adalah cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit. Nah, karena apa? Karena kita uraian jawabannya pribadi ya. Kita sebagai misal kayak sebagai penguji, kita kan nggak bisa kayak neliti kayak soal silangan yang mana kayak misal satu soal juga satu jawaban. Akan tapi kok tes uraian kan dia kan memiliki banyak kata yang mana akan merujuk menjadi satu jawaban. Nah, itu maka cukup memakan waktu lama. Yang ketiga, dapat memberikan soal hasil uraian, dapat kecenderungan bahwa tester lebih banyak bersifat subjektif. Subjektif ini gimana maksudnya? Jadi kita kadang memikirkan, oh ini bisa benar, bisa salah. Kadang gitu. Yang keempat, bekerja koreksi terhadap lembar-lembar jawaban hasil uraian sulit untuk diserahkan pada orang lain. Jadi karena tes uraian ini memakan banyak kertas, jadi sangat merepotkan. Ya. Dan yang terakhir, daya ketepatan mengukur validitas dan jangan mengukur realitas yang dimiliki oleh tes uraian pada umumnya rendah sehingga kurang dapat diandalkan sebagai alat pengukur hasil belajar dengan baik. Jadi meskipun sejatinya tes uraian ini sudah kayak mumpuni dalam melakukan pengujian, akan tapi tidak sepenuhnya hal itu 100% bisa diambil hasilnya. Gitu. Masuk ke selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Jadi kita kembangkan guys setelah kita mendapatkan hasil dari tes tersebut, yaitu yang pertama adalah menentukan atau merumuskan tujuan tes. Jadi kita membuat soal ini tujuannya tes untuk apa. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Jadi misal ya kita membuat soal, akan tapi kita nggak tahu apa yang diidentifikasikan. Misal kayak kita mau membuat soal tentang ini apa namanya step-step wudhu. Jadi anak ini benar-benar paham atau enggak awal step wudhunya itu apa gitu. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik. Jadi kita kembali ke wudhu tadi, ini anaknya sudah benar akan tapi tidak runtut. Nah, itu harus benar-benar spesifikasi. Keempat, merinci mata pelajaran atau bahan ajar yang akan diukur dengan tes tersebut.
karena misal pelajaran fikih kita merujukkan ke bagian step-step wudhu tersebut. Kelima, menyiapkan tabel spesifikasi, dan yang terakhir menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyelesaian tes. Jadi benar-benar tes ini cukup membantu kita sebagai penguji karena banyak kelebihan, akan tapi juga tidak luput dengan kekurangan. Mungkin sekian dari kelompok terakhir, kelompok 13. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang kurang paham dari presentasi kami, bisa ditanyakan. Ayo silakan dari teman-teman kalau ada yang bertanya terkait butir soal, tes hasil belajar, kemudian kelebihan dan kekurangannya, serta langkah-langkah menyusun butir soalnya. Karena ini sangat penting sekali di dalam pembelajaran evaluasi ya, yang harus kita pahami. Tidak hanya satu titik, tetapi ada beberapa aspeknya, seperti itu. Ataupun yang dari HKI yang gabung, kalau mau bertanya, kami persilahkan. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mas Abram tadi katanya mau bertanya. Season 1 tadi kan Mas Isal. Mbak Amel, Mbak Ida. Ayo. Izin Bu sarapan. Astagfirullahaladzim. Sarapan dek Nesan. Ini aja belum sarapan, dek sarapan. Yo yes ya. Wes dakar sarapan nah. Ngopi, satunya sarapan. Ya wes. Oke, tidak masalah. Yang penting lanjut belajar. Jangan lupa sarapan Bu. Ya, biar nggak pingsan ya menghadapi kenyataan. Ayo. Biar kuat Ayo. ngerjain tugas. Oh, curhat deh nih. Iya ya, termasuk tugas saya ya. Ayo bertanya. Mas Mungkin Hasan, Mas ada pertanyaan. Iya, iya. Silakan Mas Rafif. Mbak, siapa tadi ya namanya? Mbak Silvi. Ya ya. Mbak Silvi. Mbak Silvana. Mbak Silvana, silahkan kalau ada pertanyaan terkait butir soal, tes hasil belajar, objektif, subjektif, kelebihan dan kekurangannya, validitas dan rehabilitasnya, kemudian langkah-langkah menyusun butir soal. Teman-teman ini udah paham belum? Tadi banyak loh, mulai dari Mbak Puput, terus Mbak Alim, Mas Rafif, menjelaskannya sangat banyak sekali. Sudah paham belum teman-teman terkait ini? Insya Allah. Insya Allah apa ini? Insya Allah iya, insya Allah tidak. Mas Leo, gantian. Tanya Mas. Mbak Nining, Mbak Ida, Mbak Saro, mana badan? Tinggal sarapan nih ya saya. Bentar Bu, masih. Bu izin, boleh minta file Bu? Salam. Boleh izin minta filenya Bu? Boleh, File boleh sebentar ya. Iya, sebentar saya
bicara. Mas Isal, minta tolong ya, PPT-nya 2 PPT bisa di-share di sini, biar teman-teman yang dari luar prodi bisa mengakses, supaya ilmunya juga bermanfaat buat belajar juga. Terima kasih kalau sudah di-share. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2. Sebelum ada pertanyaan, belum boleh off loh ya. Kalau nanti udah ada pertanyaan dijawab, disimpulkan boleh off. Iya. Apa ini? Kok keder? Sinyal saya? Kedengaran suara saya masih? Dengaran, Bu. Ya, Bu. Oke. PPT-nya sama di-share, Mas. Sampun, Bu. Sambut. Di chat Terima bisa kasih. di Ya, ya yang sama-sama. kelompok 12, Mas, minta tolong. Oh, sekalian. Oke. Itu biar Mbak Silvana biar akses. Gak apa-apa. Belajar bersama-sama. Kalau nggak tahu kita belajar lagi. Itu ya. Ayo, dari teman-teman. Deretannya Mbak Nining yang di depan. Deretannya Mbak Putri yang di tengah. Deretannya Mbak Maksumah yang di belakang. Mbak Ida, Mbak Zaro. Mana Zaro? Belum absen, oh. Belum on cam. On cam lah. Mana? Absen dulu wajahnya. Terima kasih Mas Isal sudah di-share PPT-nya. Ya, Bu, sama-sama. Mbak Silvana bisa diakses ya PPT-nya ya. On cam nggak apa-apa Mbak. Semester berapa, Bu? Kenalan dong. Dah. Masa nanyanya ke saya. Semester 5 sama nggak baca chat itu loh. Chatnya dibaca. Chatnya Asing bisa apa? dibaca. Kenalan semester 5 dari HKI. Artis, Bu. Artis. Artis Iya, sama Bu. penata. Ayo ini. Ayo, bikin ini nanti. Samen kalau sudah ini nanti diminta bikin butir soal loh. Sudah paham belum? Ayo yang belum paham ditanyakan. Apa nih salam? Menyusun merencanakan tes hasil belajar. Ayo. Mas Hasan, Mas Abram, Mas Iwan. Heci on cam. Siapa? Siapa yang tidak on cam? Mas Ketua. Heci. Hah? Heci. Siapa dah? Vita, Bu. Mbak Vita tah? Ye. Iya, dia mati yuk. Lagi sakit, Bu, nggak bisa mikir, Bu. Sakit, oh. Ya, sifat Allah. Semoga Allah berikan kuat. Ya. Ya warupaku. La ilaha illallah subhana inni kuntu minal dzalimin. Cepat sembuh. Ngopinya jangan terus, rokoknya di stop dulu, minum air yang banyak, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Pramikir M. Mana Mas Abram? Tadi itu apa sama Mas Leo? Ini Bu mau bertanya Bu Mas Abram Bu. Nggih, monggo. Monggo. Kok saya nggak bisa lihat
kalian ya. Gimana? Gimana nih? Ya, Dia monggo, monggo Mas Hapran. Oh ya, ini di sini. Oke. Ayo. Nah, sudah on cam. Mbak Eva. Mbak Eva belum kesebut ya dari tadi. Senyum toh nak. Kok iso cemberut ae. Mbak Vita. Silva Manua. Celek ngono tok. Saya kok tidak bisa melihat diriku sendiri, Bu. Di mana ini, Bu? Bisa. Slide 3. Jangan norak-norak. Slide 3. Tadi ada, Bu. Sekarang kok hilang? iku lho paling chat. Wajahmu Slide iku 3. Slide 3. Orang atus, ya Allah. Sumpah orang itu bingung nih. Ayo ditunggu Mbak Puput, Mas Rafif sama Mbak Alim loh. Ayo. Pita, Pita disemat. Mbak Risa, Mbak Alif. Piye dah? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abram nggih. Ayo Mas. wabarakatuh. Bertanya, Nggih. tadi kan tentang spesifikasi tes oleh Mas Rafif. Ya, betul. Apa yang hal apa yang dispesifikasi dalam tes, terutama dalam butir-butir soal? Mohon dijelaskan, Mas Rafif. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bisa diulang Mas pertanyaannya? Kan tadi dijelaskan tentang spesifikasi tes. Jelaskan hal apa yang dispesifikasi tes dalam butir-butir soal. Coba jelaskan, Mas Rafif. Oh iya Mas, saya terima kasih soalnya. Terima kasih. Oke. Halo, halo. Kok hening? Ayo Mas, silakan dijawab. Iya, saya akan menjawab tentang pertanyaan Mas Herkom, yaitu bagaimana spesifikasi tentang butir-butir soal tersebut gitu. Nah, saya jawab sebagai ambil kita contoh kayak gini. Misal kita sebagai guru mata kuliah fikih kayak yang tadi, kita ingin mengukur tolak ukur apakah siswa-siswa yang kita ajarkan itu benar-benar paham apakah misal kita ambil di materi tentang sholat ya. Nah, ini tentang sholatnya itu secara luas ataupun secara kayak rukun-rukun sholat aja. Secara kayak misal kalau secara luas ya, sholat itu ada apa namanya kayak
waktunya kapan aja, habis itu berapa kali sholat dalam sehari, habis itu apa saja yang dilakukan sebelum sholat, itu bentuk-bentuk dari spesifikasi butir-butir soal. Jadi kita sebagai dosen fikih ngambil mengangkat tema yang ingin kita tanyakan seperti sholat tersebut, kita buat contoh soal dari awal, yaitu perintah sholat itu turun kapan. Nah, jadi misal kayak ada siswa yang nggak paham, itu kita bisa kelihatan di soal butir-butir soal tersebut. Misal kayak ada yang jawab ketika hijrah di Madinah, ada yang jawab ketika Isra Mi'raj. Jadi kan kita sebagai guru bisa menjadi tolak ukur. Oh, berarti presentasi dalam kelas ini ada sekelas ada 30 siswa. Berarti yang benar, yang menjawabnya 28 benar dan yang 2 salah ini berarti kita ajarin lagi dengan apa? Kayak bisa kita ambil contoh remedial. Itu bentuk salah satu bentuk spesifikasi butir-butir soal. Habis itu tidak ini ada kayak kita bisa rututkan lagi sholat ini apa namanya, sebelum sholat ini kewajiban apa dulu yang kita harus lakukan. Apakah kita boleh sholat dalam keadaan najis, ya itu kita jelaskan. Habis itu kita tanyakan di soal kita tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Abram. Mungkin ada sanggahan ataupun pertanyaan lain. Ya, saya menanggapi dari pertanyaan Mas Dev. Jadi, ya jawaban dari Mas Raweb. Biru. Berarti spesifikasi tes itu lebih pada guru atau siswa, Mas. Iya, Mas. Berarti sesuai dengan bahan ajar yang apa yang kita ajarkan. Misal masuk ke dalam bab sholat, berarti spesifikasinya ya bab sholat. Masa kita ngajarin bab sholat merujuknya ke puasa, kan nggak mungkin juga. Ya, Mas, cukup, Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, Mas, sama-sama. Sedikit menambahkan ya, langsung saya masuk aja ya, supaya saya tidak lupa. Nanti itu bisa kan menyiapkan tabel spesifikasi, kan ada tabelnya. Mulai dari butir soalnya, dispesifikan untuk apa tingkat kemudahan sampai pada kesulitan by setiap pertanyaan itu yang disampaikan Mas Rofif tadi terkait fikih ya Mas ya. Nah, itu nanti ada spesifiknya, diklasifikasikan, di ranking untuk 1 sampai 5 tingkat kesukaran kemudahannya untuk setiap butir soal itu bagaimana. Itu yang namanya spesifik. Jadi ada skala likernya, dia menentukan setiap bait butirnya itu tingkat kesukaran dan kemudahannya sampai di mana. Itu tambahan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, baik Mas Abram ataupun Mas Taufik. Atau Mbak Puput dan Mbak Alim. Monggo. Halo. Monggo Mbak Puput. Mbak Puput kalau menambahkan cukup Bu. Dari Mas Abram atau Mas Rafif, ada yang mau ditambahkan? Silahkan.
Jadi itu untuk spesifikasinya menggunakan tingkat kesukaran dan kemudahan by setiap butir soalnya. Gitu. Ringkasnya begitu. Spesifik itu kan, kata spesifik itu kan pengususan. Jadi dikhususkan, tadi kan dijelaskan bahwasanya kalau objektif, subjektif itu bagaimana dia tingkatannya seperti itu. Jadi kalau untuk spesifik dalam butir soal, ya sesuai skala Likert-nya. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Tingkatnya dia hanya mengetahui saja atau sampai kepada tingkat dia dapat memahami dan mengaplikasikan sebuah keilmuan tersebut. Gitu. Kok sepi? Pada kemana ini? Nggih, Halo? Bu. Ya, Bu, Sampun? terima kasih. Cukup, Sudah, Mas Adam. cukup. Ye. Terima kasih. Iya, saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup pertanyaan dari Mas Hakan saja, nggih. Insya Allah teman-teman yang lain sudah paham. Terima kasih perhatiannya teman-teman dan juga Bu Roro telah berpartisipasi melakukan presentasi via Zoom ini. Mungkin di via Zoom juga banyak lebih dan kekurangannya. Kita mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun? Sudah? Masih salah yang mau ditambahkan, Mas? Masih salah? Sampun, Bu. Sampun. Mbak Mel? Oh, ya boleh. Salam. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Buatan insya Allah. Buatan. Mas Abram? Enggak on cam. Mas Ketua enggak on cam. Mas? Sudah, Bu. Ya. Sampun. Oke. Bu Roro, saya tanya terkait UAS saja, Bu. Gimana? Oke, baik. Untuk UASnya. UASnya itu gimana? Oke, saya jelaskan ya. Untuk UASnya, kalian kan jurnal artikel. Iya, Bu. Oke, jurnal artikel. Template-nya sudah saya kirim ke Mbak Amel. Nanti bisa diakses melalui Mbak Amel. Kemudian untuk persyaratan lainnya, saya tidak memberikan syarat apapun. Cuman saya titip disesuaikan dengan template yang ada. Itu aja cukup. Nggih, Bu. Nanti kalau sampean misal saya buat minimal Turnitin 25%, ngeluh neng kok sampean. Jangan, Bu. Nggak usah, Bu. Lo, gak bahaya tah. Nah, itu aja. Sesuai template ya. Sesuai template. Oke, itu. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Berarti metodenya terserah ya, Bu ya? Metodenya bisa, metodologi penelitiannya bisa menggunakan metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, PTK. Sudah, terserah kalian. Apa aja boleh. Disesuaikan aja. Oke? Oke, Bu. Ada yang ditanyakan? Bali? Tidak ada? Sama nih ya? Ya. Semoga presentasi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Apa yang baik silahkan diambil, apa yang salah, apa yang hilaf semata-mata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dulu sebelum di-off-kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, Semangat Bu. semangat ya. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Saman ya, saya off ya. Iya. Nanti minta tolong saya dikirimi rekamannya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jasa. Ya, Bu. Ya, Bu.